Oke, halo semuanya. Nama saya Rizky Ariko Firdaus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tiga ulang teori kebenaran korespondensi. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan pada presentasi ini. Kita langsung saja ke definisi teori kebenaran korespondensi. Jadi, secara presentasi teori kebenaran korespondensi adalah gagasan yang menyatakan suatu pernyataan dapat dikatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara statement atau dengan realitas konkret atau menyala objektif berada di luar kebutuhan teknologis. Jadi intinya yang korespondensi adalah ingin mengatakan bahwa pengetahuan yang benar adalah apabila memiliki kesesuaian dengan realitas objektif yang ada di luar kita. Namun pandangan tersebut ditolak ya oleh tradisi analitik khususnya dari Vienna Circle yang ingin membersihkan filsafat dari seluruh muatan metafisika gitu, sehingga kebenaran yang dimaksud adalah ya yang proposisi logis dan juga metode saintifik yang ketat. Kebenaran korespondensi ini bertolak dari diktum Aristoteles yang menyatakan to say of what is that it is or of what is not that is not is true. Jadi maksudnya untuk mengatakan apa yang fakta dan apa yang bukan fakta yaitu benar gitu. Jadi kita harus bisa memilah ya mana yang fakta dan mana yang bukan sehingga kita bisa mencapai suatu kebenaran, dan fakta kebenaran itu adalah berada pada kebenaran atau realitas objektif yang ada di luar diri kita. Tanpa metafisika fakta, gagasan korespondensi akan kehilangan substansinya. Hal ini membuat dua pendekatan dan kedudukan yang berbeda dalam filsafat kontemporer. Satu sisi, berusaha menyusun kembali teori korespondensi dengan cara yang tidak bergantung pada ontologi tertentu, namun di sisi yang lain, berupaya untuk menemukan ontologi yang tepat untuk korespondensi, baik dalam konteks fakta atau entitas lain. Nah, Vertarsky sendiri menganggap bahwa teorinya adalah kebenaran korespondensi. Entah teori kebenarannya memang benar-benar korespondensi atau tidak, sejumlah pemikir memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kita minggu lalu sudah belajar layar paradoksnya Tarski gitu ya, dan juga kompleksitas analisis semantiknya gitu. Tapi teorinya Tarski mendapat kritik yang sangat tajam dari Hilary Putnam yang merupakan filsuf analitik Amerika yang menyatakan bahwa teorinya Tarski itu gagal total gitu. Metafisikanya Putnam menekankan pentingnya skema konseptual dan kontingensi dari kerangka konseptual kita. Dia menolak gagasan tentang realitas objektif yang fix dan eksis secara independen dari kategori konseptual kita, dan malahan dia mengedepankan pentingnya kognisi dan praktik linguistik dalam membentuk dunia yang kita hidupi. Artinya Putnam menggarisbawahi pentingnya kontingensi, konteks, dan pluralitas dalam pemahaman kita atas dunia. Putnam menolak ide tentang kebenaran sebagai sesuatu yang berkorespondensi dengan kenyataan yang menjadi pandangan dominan dalam filsafat analitik di abad ke-20. Dia berpendapat bahwa konsep dan truth bukan bangunannya dulu dalam praktiknya, alih-alih yang sebelumnya terkait dengan reference framework. Pemahaman kita tentang kebenaran dibentuk oleh linguistik dan praktik kognitif kita, sehingga bergantung pada konteks dan tujuannya. Jadi Putnam sendiri sebenarnya menolak ya kebenaran korespondensi secara keseluruhan, dan justru malah lebih menawarkan dari kebenaran formanya, bahwa ya eh, dia lebih menekankan pentingnya konteks dan keberhasilan praktik yang menentukan apa yang benar. Namun filsuf lain seperti Martin Field dan teori Tarski justru menyediakan hanya inti dari teori kebenaran korespondensi yang disusun dengan metafisika fakta. Teori Tarski menunjukkan bagaimana kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh beberapa properti yang menyusunnya, yaitu reference dan satisfaction. Reference adalah hubungan kata dengan dunia, sedangkan satisfaction adalah hubungan kata dengan dunia yang menghubungkan predikat dengan properti yang dibawanya. Korespondensi bukan dipahami sebagaimana korespondensi atas kalimat atau proposisi kita kepada fakta gitu, melainkan korespondensi itu merujuk pada pemahaman kita atas ungkapan kita kepada objek dan properti yang disandangnya. Tarski tidak mendasarkan fakta dalam segi manapun terhadap objek, di mana kebenaran proposisi atau kalimat berkorespondensi. Kebenaran justru menjadi mungkin dari relasi dasar word to world. Namun beberapa filsuf melihat teori Tarski secara mandiri tidak menyediakan kita sebuah referen terhadap kebenaran itu sendiri. Teori kebenaran Tarski lebih kompatibel terhadap teori kebenaran semantik alih-alih kebenaran korespondensi. Jadi menurut si Field ini sebenarnya teori kebenaran yang diusung oleh Tarski adalah teori kebenaran semantik, artinya karena dia
menggunakan analisis semantik, bukan teori kebenaran korespondensi itu sendiri. Karena ya teorinya tidak merujuk langsung kepada realitas atau kenyataan objektif yang ada di luarnya gitu. Alih-alih dia hanya menyatakan pada proposisi-proposisi logis saja. Hardenfield menggarisbawahi apa yang kurang pada teorinya Tarski menunjukkan apakah kita benar-benar memiliki sesuatu yang layak disebut korespondensi tergantung pada gagasan kita tentang referensi dan kepuasan yang benar-benar membangun hubungan world to world. Dengan sendirinya, teori Tarski tidak menawarkan reference dan satisfaction pada semua hal dan aspek. Sebaliknya, ia menawarkan sejumlah disquotation clauses seperti salju dalam tanda kutip merujuk pada salju dan A menyatakan adalah putih jika dan hanya A adalah putih. Jadi kita hanya perlu suatu yang rigid gitu ya, suatu referen yang rigid untuk menunjuk pada suatu konsep tertentu. Jadi dia tidak membuka peluang pada suatu kemungkinan lain atau posisi biner bahkan. Hal ini menjamin bahwa kebenaran itu sungguh ditentukan oleh hubungan word to world. Jadi, dalam hubungannya dengan definisi diskursif Tarskian, hal ini dapat menyediakan suatu bentuk teori kebenaran korespondensi. Nah, teori kebenaran semacam itu tidak mengandaikan metafisika atas fakta-fakta. Nah, jadi sebenarnya menurut si Field ini, Tarski itu ada di kubu pertama ya, yang dia tidak ingin mengandalkan teori korespondensinya pada metafisika atau ontologi, tapi justru dia meneruskan apa yang sudah digagas oleh Moore dan Russell pada masa awal. Oh ya, walaupun nanti kelak Moore dan Russell juga berpaling kembali ke teori kebenaran korespondensi. Nah, persoalannya adalah penggunaan reference untuk menunjuk suatu being yang diwakili bahasa tertentu tidaklah sesederhana itu. Hal inilah yang dibahas oleh Saul Kripke dalam bukunya yang berjudul Naming and Necessity. Apakah mungkin kalimat yang kita gunakan sehari-hari telah merujuk kepada objek nyata yang di dunia yang kita maksud? Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk meragukan apakah koneksi antara kalimat dan realitas ini sungguh-sungguh ada gitu. Jadi pertama kita harus bertolak pada kerangka acuan apakah dunia objektif itu benar-benar ada atau diasumsikan benar-benar ada. Apa yang memberi kita kepastian bahwa nama yang kita gunakan secara jelas merujuk pada orang atau objek yang kita intensikan dalam merujuknya. Misalnya ketika kita menyebut Julius Caesar, seseorang bisa merujuk ke Julius Caesar Kaisar Romawi, namun orang lain bisa merujuk ke orang yang bernama Julius Caesar yang lain atau bahkan nama kucing gitu. Nah, apakah dalam referensi yang kita pakai benar-benar merujuk ke Julius Caesar si Kaisar Romawi atau merujuk ke Julius Caesar yang lain gitu. Nah, term-termnya sesuai bukanlah deskripsi yang jelas, maka diperlukan suatu rigid destinators ya yang dapat merujuk kepada objek yang sama di seluruh dunia yang mungkin konsekuensinya ada kemungkinan identitas niscaya dan a posteriori. Jadi apa yang memberikan kita kepastian gitu ya bahwa nama yang kita gunakan secara jelas merujuk pada orang atau objek yang kita intensikan gitu. Sehingga kita perlu ini rigid destinators kata kuncinya gitu menurut Saul Kripke. Dan dia menekankan aspek a posteriorinya. Nah, ini penting juga nih aspek a posteriori ini kan bahwa sangat terkait dengan pengetahuan indrawi gitu. Nah, si Kripke menekankan metode observasi untuk bisa menjadi suatu rigid destinators yang bisa menunjukkan bahwa suatu reference itu benar-benar menunjuk pada reference yang sama dan disepakati oleh semua orang. Nah, misal ketika kita mendengar kata evening star gitu, nah apakah evening star itu benar-benar ada gitu atau air itu adalah H2O. Jadi kita tidak hanya mendeskripsikan apa itu evening star atau apakah itu H2O, tetapi kita juga harus melakukan pengamatan empiris terhadap evening star dan juga H2O di segala dunia yang mungkin gitu. Misalnya kalau di evening star kita harus melihat orbit dari si evening star itu dari segala metode saintifik yang ada supaya kita bisa dapat gambaran atau reference yang utuh ya soal evening star itu sendiri. Nah, lalu kemudian paradigma yang lain adalah representasi dan korespondensi. Nah, pendekatan Field tentang teori korespondensi ini berimplikasi dengan representasi antara bahasa dengan realitas. Gagasan Field ini bergantung pada hubungan kausal antara term dan reference serta hubungan dengan satisfaction. Hubungan reference dan satisfaction adalah hubungan representasi dan kebenaran sentence ditentukan melalui komposisinya.
apakah term-term yang dipresentasikan itu berrelasi dengan objek yang diwakili secara natural gitu. Nah, jadi lalu misal bagaimana dengan term-term atau konsep yang sebenarnya itu tidak ada ya secara natural di luar. Misalnya ketika kita menyebut unicorn gitu, dia mungkin ada di tataran konseptual kita, tetapi apakah dia benar secara korespondensi di dunia nyata? Nah, itulah makanya reference dan satisfaction ini dalam konteks representasi penting untuk menunjukkan bahwa setiap kalimat atau proposisi itu harus berkesesuaian juga dengan objek yang diwakili secara natural. Pandangan representasional atas konten menyediakan cara yang natural untuk mendekati teori kebenaran korespondensi. Namun juga ada yang sebaliknya, bahwa anti representasional menyediakan pandangan yang menyediakan cara natural untuk menghindari teori kebenaran korespondensi. Jadi kembali lagi ini mewakili pecah kongsi ya atas teori kebenaran korespondensi itu ya dalam filsafat kontemporer seperti disinggung di bagian awal. Nah, fakta juga adalah hal yang sangat penting dalam teori kebenaran korespondensi, di mana J.L. Austin menggagas pandangan bahwa setiap statement dapat dipahami melalui ungkapan lewat peristiwa sesuai dengan fakta atau situasi dan jenis situasi teori. Ini kemudian dikembangkan menjadi teori situasi, di mana mereka menolak gagasan bahwa korespondensi merupakan semacam pencerminan antara fakta dan proposisi. Nah, ini mirip seperti ketika David Hume menolak kausalitas gitu ya. Nah, apakah betul suatu event dengan event yang lain itu memang memiliki suatu kausa yang relasional tertentu gitu, atau jangan itu hanya sebuah andaian a priori kita atau ilusi yang kita ciptakan dan mengaitkan saja dengan dua event yang terpisah tersebut. Sama seperti ini, apakah betul fakta dan proposisi itu mencerminkan kebenaran itu secara korespondensi atau tidak, atau itu hanyalah hal-hal yang sebenarnya kita kait-kaitkan saja begitu. Argumen lalu juga ada Armstrong ya yang dia juga membela opsi yang kedua tadi, bahwa argumen utamanya adalah apa yang disebutnya sebagai argumen truth maker. Itu dimulai dengan mengajukan prinsip pembuat kebenaran yang menyatakan bahwa untuk setiap kebenaran yang diberikan harus ada pembuat kebenaran. Nah, kemudian dia menyebut bahwa fakta adalah pembuat kebenaran yang tepat. Jadi kembali lagi, entitas yang digunakan sebagai titik tolak korespondensi sendiri adalah bertolak dari fakta. Nah, the truth maker principle itu sering digambarkan dalam skema berikut. Jika P, maka ada X, dan jika itu niscaya, maka X eksis, dan juga lalu kemudian P. Nah, jadi bukan sekedar kebenaran harus diperoleh melalui analisis atau relasi word to word, melainkan harus ada hal yang membuat kebenaran itu menjadi benar gitu. Jadi kita harus punya semacam kerangka acuan atau frame of reference ya, bahwa yang sangat pasti bahwa merujuk kebenaran itu menjadi sesuatu yang benar-benar tepat gitu. Namun kembali lagi persoalannya seperti dilema yang dimunculkan oleh tadi di konteks representasi. Tidak sederhana itu juga menjembatani prinsip truth maker menuju keberadaan fakta. Ada beberapa proposal lain yang diajukan sebagai objek truth maker. Misalnya seperti yang diajukan proposal tentang objek truth maker itu sendiri, misalnya seperti apa yang disebut sebagai Mulligan itu moments gitu ya. Lalu ada juga dari Parsons yang menyebut sebagai tropes, yang menyatakan bahwa prinsip truth maker harus disajikan dengan bentuk yang lain supaya kompatibel dengan being yang konkret dan partikular. Nah, sebenarnya dalam truth maker ini juga ada persoalan ya tentang apakah ada keberadaan fakta negatif, dan ini adalah suatu persoalan yang sangat terkenal dan juga sudah dibahas atau dimunculkan diskursusnya oleh Bertrand Russell. Yang paling terkenal pendapat Russell mengungkapkan ambivalensi tentang apakah ada fakta negatif atau tidak gitu. Seperti tadi misal Armstrong justru menolak ya menentang tentang adanya fakta negatif, namun filsuf lain seperti Bell justru membelanya gitu. Jadi kesimpulannya adalah dalam tradisi teori kebenaran korespondensi pada masa kontemporer ini, khususnya dari tradisi analitik, mereka terbagi menjadi dua kubu, yakni mereka yang menolak atau menerima metafisika gitu. Lalu bagaimana mereka memandang fakta sebagai salah satu truth bearer atau truth maker itu sendiri. Ada yang menolak dan juga ada yang menerima begitu. Nah, namun nanti dengan segala pilihan tersebut akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi atas diskursus mengenai teori kebenaran
korespondensi itu sendiri. Jadi menurut teman-teman sekalian, teman-teman sendiri ada di pihak yang mana? Apakah teman-teman masih sepakat ya bahwa teori kebenaran korespondensi harus tetap bertolak dari metafisika atau ontologi sebagaimana spirit dari metafisika itu sendiri ya, bahwa salah satu pilar dari metafisika kan verum ya, kebenaran gitu. Atau justru kita menolak metafisika atau ontologi sehingga kita bisa merumuskan suatu teori kebenaran korespondensi yang tanpa menggunakan ontologi seperti yang digagas oleh Russell di masa awal sebelum merevisi pendapatnya, lalu diteruskan oleh Tarski dan juga beberapa tokoh analitik lain, khususnya dari Inner Circle. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Maaf apabila banyak kurang. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi dan tanya jawab ya soal teori kebenaran korespondensi ini. Dan terima kasih.